Cek cek. Hai, selamat datang kembali di channel ini bersama saya NSR. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Tunguska. Apakah teman-teman semuanya pernah mendengar peristiwa ini? Nah, dan saya sendiri pun baru tahu kisahnya. Nah, peristiwa Tunguska ini terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, ceritanya itu terjadi sebuah ledakan misterius yang meratakan seluruh wilayah hutan terpencil di Siberia Timur di sepanjang sungai Tunguska. Nah, maka dari itu peristiwa ini dinamakan peristiwa Tunguska. Dan sampai saat ini pun para ilmuwan terus mengkaji sebuah ledakan bola api ini di langit Tunguska. Dan ini pun masih menimbulkan misteri hingga saat kini. Desa Kazimsku. Salah satu peristiwa misterius terjadi di atmosfer. Terjadi sekitar pukul 7:43. Nah, itu terdengar suara bak angin kencang. Dan setelah itu ada suara dentuman mengerikan yang terdengar, disambut dengan gempa yang mengguncang bangunan seolah-olah kayu atau batu raksasa menumpuk di bumi. Dentuman yang pertama, setelah itu diikuti dentuman kedua lagi, dan ada yang ketiga. Jeda antara dentuman pertama dan ketiga pun diisi suara dari bawah tanah yang mungkin didengar cukup aneh pada saat itu, yang mirip derum rombongan kereta api yang lewat secara bersamaan. Nah, setelah itu selama 5 hingga 6 menit terdengar suara bak tembakan artileri. Jadi setelah itu ada semacam suara tembakan yang semakin lama itu semakin melemah suaranya. Dan ketika itu langit pada pandangan pertama masih tampak jelas dan tidak ada angin yang berhembus, tiada awan yang menggantung. Ya, setelah melihat lebih dekat ke udara di pusat gemuruh, sejenis awan pucat terlihat di dekat cakrawala. Si awan ini masih mengecil dan terlihat itu lebih transparan. Sekitar jam 2 sampai jam 3 siang setelah dentuman itu, segumpalan awan itu menghilang. Lalu setelah 1,5 menit hingga 2 menitan gitu, usai rentetan suara itu, 6 pukulan nyaring disertai getaran terdengar bak tembakan meriam. Deskripsi atas peristiwa misterius itu dikutip dari koran Krasnoyarets pada 13 Juli 1908 yang melaporkan kejadian fenomena alam di sekitar sungai Podkamenaya Tunguska 30 Juni 1908. Nah, itu disebut-sebut sebuah bola api yang kemungkinan besar adalah meteor atau sebuah komet yang besar yang meledak dengan dahsyat di langit, disusul serentetan ledakan hingga beberapa menit. Nah, kuat ledakan itu mengakibatkan gempa. Nah, stasiun meteorologi di Eropa mencatat gelombang tekanan seismik. Beberapa surat kabar daerah pun seperti Forbes mengira telah terjadi aktivitas vulkanik dari sebuah gunung berapi. Nah, pada saat itu umat manusia itu masih terkenang atas letusan Krakatau di Hindia Belanda pada Agustus 1883.
yang memancarkan pada waktu itu memancarkan hujan abu panas, memicu tsunami, meluluhlantahkan kota di sepanjang pesisir, mengubah suhu global, menewaskan ratusan ribu jiwa. Nah, yang akhir pendeknya itu pada saat itu mungkin mengira akan terjadi kiamat. Ya, ngeri juga sih dengan bencana alam seperti itu. Nah, setelah apa yang kemudian dikenal sebagai ledakan Tunguska, daerah di kawasan sekitar mengalami guncangan yang hebat. Nah, untungnya itu tidak ada korban jiwa, lantaran kawasan di sekitar ledakan masih hutan, meski meratakan sekitar 2000 km persegi hutan. Dan setelah 13 tahun peristiwa tersebut, Leonid Alexeyevich Kulik itu merupakan seorang ahli mineral di Rusia, tertarik untuk mengunjungi lokasi yang diyakini menjadi era terdampak dari ledakan tersebut. Nah, Kulik ini berbekal sejumlah laporan mengenai ledakan yang dibarengi benda bercahaya besar. Ia berharap bahwa ekspedisinya mampu menemukan kawah sekaligus beberapa logam luar angkasa berharga yang dapat diteliti dan menguak tabir baru. Nah, sekitar pada tanggal 13 April 1927, akhirnya Kulik menemukan area seluas sekitar 800 mil persegi tertutup kayu yang membusuk di hutan Tunguska. Nah, si Kulik ini bersama timnya tidak menemukan kawah besar yang ia harapkan sejak awal penjelajahnya. Sebaliknya, ia menemukan beberapa lubang melingkar di taksir sebagai dampak dari pecahan ledakan. Dan dia juga tidak menemukan materi meteoroid. Nah, dari ekspedisinya ini, Kulik akhirnya merumuskan hipotesis yang menjelaskan ledakan benda padat ini terjadi di atmosfer. Dan sementara partikel-partikel dari ledakan itu yang jatuh ke tanah yang berawa dan yang memungkinkan lekas lenyap. Nah, ada pula hipotesis lain dari ilmuwan Soviet pada tahun 1934. Ia menyebutkan bahwa benda luar angkasa yang meledak itu adalah komet, bukan meteoroid, karena unsur komet adalah es dan debu. Jadi partikel-partikelnya itu menguap dan menghilang tanpa jejak. Seperti dia yang menghilang tanpa jejak. Nah, ada lagi dari sumber Surendra Verma dalam The Tunguska Verbal, Solving One of the Great Mysteries of the 20 tahun century. Pada tahun 2005, dia menulis bahwa energi ledakan ditaksir sebesar 15 megaton atau sekitar 1000 kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dan ia sepadan dengan ledakan termonuklir Jepang di Chase Bravo yang sebesar 15,2 megaton pada 1 Maret 1954. Nah, sementara di sisi lain, Giuseppe Longo dalam The Tunguska Event mengatakan bahwa ledakan Tunguska ditaksir meruntuhkan sekitar 80 juta pohon di area seluas 2150 km persegi. Ia menghasilkan gelombang kejut sekitar 5 skala Richter. Nah, pada tanggal 30 Juni 2008 menandakan 100 tahun ledakan Tunguska. Ada sebagian penelitian yang mengungkap lebih dalam musabab peristiwa dan dari mana benda luar angkasa itu berasal. Nah, sejumlah kendala pun seperti jejak susunan materi ledakan yang minim, plus situasi politik saat peristiwa itu berlangsung, yang membuat sulit para ilmuwan menelitinya secara mendalam. Nah, dan dilanjut lagi rilislah artikel dari NASA. Badan Luar Angkasa Amerika Serikat ini menyebut bahwa ledakan Tunguska ditaksir sebuah asteroid
yang memasuki atmosfer bumi dengan laju kecepatan sekitar 33.500 mil per jam. Nah, selama terjun itu batu seberat 22 miliar kilogram tersebut memanaskan udara di sekelilingnya menjadi 24.705 derajat Celcius. Dan hingga pukul 7.17 pagi 109 tahun silam waktu Siberia, di ketinggian 8,5 km, asteroid itu pecah dan musnah menjadi ledakan yang dahsyat, lalu melepaskan energi yang meluluh lantahkan daratan bumi. Danau Ceko terletak di sekitar sungai Podkamenaya Tunguska. Nah, pernah disebut-sebut sebagai kawah hasil ledakan tersebut. Namun, perdebatan dan bantahan pun muncul, terutama dari penelitian yang mencocokkan bahwa tanggal pembentukan danau lebih tua dari peristiwa ledakan Tunguska. Nah, ledakan Tunguska hingga saat ini masih menjadi misteri. Jejaknya adalah reruntuhan pepohonan hutan yang hangus, minimnya bukti-bukti lain seperti kawah atau serpihan luar angkasa yang memancing para ilmuwan terus mendalami dan mengulik peristiwa tersebut. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, semoga peristiwa ini sedikit mengisi atau menghibur teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam dari saya, Eneser. Bye-bye.